sangat penting ya, sangat penting. Bahkan kalau boleh menentukan cita-cita saya di guru-guru itu, itu terasa sangat dari dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah kita masih diberikan nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan segala kewajiban dan aktivitas kita sehari-hari. Di kali ini channel Aji Mumpung akan menyajikan berdialog bersama praktisi pendidikan yang sudah tidak asing lagi untuk di wilayah Kabupaten Pandeglang. Beliau adalah seorang pengajar, juga aktif di dunia pendidikan. Tidak asing lagi, beliau adalah Bapak Raswadi MPD. Kita sapa dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita di kesempatan ini dipertemukan untuk berbincang-bincang, ngobrol pintar boleh ya, ngopi bersama Bapak yang berkaitan atau seputar dengan pendidikan. Terima kasih kami ucapkan dari channel Aji Mumpung sudah diberikan kesempatan untuk berdialog, berbincang-bincang dengan Bapak. Tentu kepentingannya adalah untuk menanyakan seputar pendidikan. Nah ini Bapak di pengalaman di pendidikan mungkin dari guru ya. Sudah berapa lama Bapak menjadi guru Pak? Iya, mungkin perlu saya jelaskan dulu sebelum menjawab itu bahwa memang menjadi seorang guru adalah cita-cita saya sejak kecil. Ketika saya masih sekolah, masih SD tepatnya, ketika guru saya menanyakan cita-cita saya apa, saya langsung menjawab ingin menjadi guru. Nah, alhamdulillah Allah berkehendak di perjalanan pendidikan saya, akhirnya sampai sekarang saya diberi amanah oleh Allah di dalam dunia pendidikan. Nah, tepatnya saya mulai, kalau berbicara mengajar, mungkin ini agak unik juga Pak Uung ya. Uniknya kenapa? Itu sejak SD kelas 4, kelas 5 itu saya sudah dipanggil Pak itu. Kenapa dipanggil Pak? Pak Guru lah oleh. Sebetulnya mereka tidak apa ya? Mungkin karena kultur budaya saat itu. Saya ada di lingkungan musola, sebuah musola. Di sana saya mengajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Kalau dulu belum ada belum ada ini Pak, belum ada Iqra, kitab Iqra ataupun yang sekarang metode sekarang. Dulu itu masih pakai alif ba ta sa, kemudian ada abatasa. Kelas 4 saya sudah mulai mengajar itu. Bukan mengajar, artinya mengasisteni. Saya jadi asisten ustadz saya. Banyak adik-adik saya yang usianya di bawah saya mengajar. Saya ajar membaca Al-Quran pakai papan tulis juga Pak. Akhirnya dalam keseharian saya tidak dipanggil Kak atau A atau Kang, dipanggil Pak. Itu unik ya, karena usia 10-11 sudah dipanggil Pak. Ternyata itu sugesti yang melekat, yang menguatkan saya untuk meneguhkan cita-cita saya ingin menjadi guru itu. Akhirnya setelah lulus SD, SMP, SMA, saya berniat bulat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang memang di situ ada jurusan keguruan. Dan akhirnya saya memilih salah satu perguruan tinggi di Bandung. Kalau untuk pendidikan dasarnya apa di pendidikan dasarnya di SD di Cirebon? Oh iya, saya asli dari Cirebon. SD, SMP, SMA
Cirebon, kemudian perguruan tingginya di Bandung. ke Bandung gitu ya. Setelah itu lulus kuliah, alhamdulillah Allah menghendaki nggak lama ya. Saya dulu lulus kuliah itu tahun 95, kemudian ikut tes 95 akhir, alhamdulillah lolos. SK saya 1996, penempatan begitu. Jadi guru honor itu 96 ya? Iya. Ya, 1 tahun doang berarti. 1 tahun saya ya. Langsung di Pandeglang apa? Langsung di Pandeglang, karena saya ikut tesnya juga di Pandeglang, waktu itu masih Jawa Barat. Dan anehnya ini terkait dengan kedaerahan mungkin ya. Dulu saya ditawari oleh si pewawancara di Bandung itu mau ditempatkan di salah satu sekolah di daerah Cirebon. Anehnya saya meminta di Pandeglang saja. Ada apa dengan Pandeglang? Ada apa dengan Pandeglang ya? Rahasia Allah begitu ya. Akhirnya ya sampai sekarang di Pandeglang. Terus saja Bapak ya. Iya, baik. Jadi pendidikan SD, SMP, SMA di Cirebon, perguruan tinggi kemudian ke Bandung ya. Iya. Lulus tahun 95 langsung mengabdikan diri di Pandeglang. Pandeglang. Pertama Bapak ngajar itu di Pandeglang itu di sekolah mana Pak? Iya. Sebelum ketika penempatan Ya, PNS. pertama datang ke Pandeglang setelah lulus dari perguruan tinggi itu kan tahun 95. Oh iya. Nah, kemudian ke Pandeglang ngajar pertama ngajar. Oh iya. Sebelum ikut tes itu, saya pernah mengajar juga di beberapa sekolah saat itu. Jadi gini, Februari wisuda kalau nggak salah, Februari atau April saya lupa, itu tahun 95. Itu saya Juli itu mulai ke Pandeglang. Nah, Juli mulai ke Pandeglang, itu saya langsung mengajar. Waktu itu diajak oleh saudara saya di daerah Pandeglang, mengajar di salah satu pondok pesantren yang ada di daerah Pandeglang. Seperti itu. Namun sebelumnya juga saya pernah juga diajak oleh teman guru bahasa Inggris di salah satu di beberapa SMA ya. Waktu itu pernah ngajar tahun 95 di SMA 2 Pandeglang. Kemudian dulu ada yang namanya sekolah SMA Banten Raya itu Pak, di daerah Cikoneng situ. Tahun 95 itu saya pernah mengajar di situ juga. Kemudian setelah penempatan saya ditempatkan di SMP. Dulu namanya SMP Negeri 2 Banjar namanya. Yang sekarang itu berubah nama menjadi SMP 1 Kadung Hijau itu. Itu pengalaman Bapak mengajar Pak ya? Betul. Jadi, tahun 95 pertama datang sini, 96 diangkat menjadi CPNS ya? Iya betul. Nah, sudah lumayan lama ya, 20 tahun. Nah, itu apakah ada perasaan jenuh, suntuk gitu Pak untuk mengajar? Ya, pertanyaan menarik ini. Beberapa teman juga menanyakan seperti itu. 96, sekarang 2021, itu udah 25 tahun ya Pak ya. Wajar sekali kalau Pak Ung atau beberapa teman juga menanyakan suntuk atau tidak, jenuh atau tidak, itu ya, biasanya seperti itu. Mungkin karena ini merupakan cita-cita awal saya dari dulu, dari kecil ya. Memang cita-cita saya ingin menjadi guru. Tugas saya sebagai guru tidak saya anggap sebagai beban itu Pak, anehnya itu. Tidak sama sekali sebagai beban. Artinya justru saya nikmati gitu. Kenapa? Oh ini amanah, ini kepercayaan dari Allah gitu kan. Harus saya laksanakan dengan semaksimal mungkin. Kemudian kalaupun ada manusiawi lah ya, wajar. Saya manusia biasa, ada kalanya bukan jenuh ya, lebih ke lelah, capek ya, capek fisik mungkin ya. Iya. Itu segera saya saya istirahatkan. Gitu. Kalaupun ada hal-hal pernak-pernik di sekolah yang membutuhkan pemikiran yang lumayan agak, boleh dikatakan agak berat, paling saya rehat. Kemudian saya hiburannya biasanya saya membaca buku-buku motivasi seperti itu Pak, membaca buku-buku keagamaan, itu biasanya yang saya lakukan. Artinya mungkin jenuh itu hampir nggak ada kali ya, nggak ada. Tapi kalau fisik kemudian adalah ini ya bisa kita atasi dengan istirahat. Kalau jenuh, mudah-mudahan sih nggak jenuh ya Pak ya, karena itu
saya nikmati aja. Jadi untuk menyiasati supaya tidak jenuh, tidak suntuk, tidak membosankan, tidak boring, ya mungkin dinikmati gitu Pak ya. Betul. Dengan rasa penuh tanggung jawab, insya Allah rasa-rasa itu tidak ada. Iya. Ya, kembali ke berkaitan dengan pendidikan Indonesia Pak ya, skupnya Indonesia. Nah, ini sejauh mana yang Bapak tahu amanat dari undang-undang atau konstitusi yang berkaitan dengan tujuan pendidikan yang ada di negara kita ini? Iya. 25 tahun saya menjadi guru formal ya. Walaupun sebelumnya juga pernah mengajar waktu zaman sekolah, zaman kuliah. Itu sejauh apa yang saya rasakan, bahwa kadang saya merasakan format pendidikan di Indonesia itu sebetulnya seperti apa gitu loh. Kenapa saya katakan begini ya? Karena ini dari tahun ke tahun, kemudian dari periode ke periode, dari menteri ke menteri, kadang-kadang ada perubahan. Iya, ada perubahan, ada kebijakan baru yang sebetulnya kadang ada semacam pengulangan. Misalnya contoh konkret yang tentang kurikulum aja. Kadang-kadang saya rasakan ada kurikulum berbasis kompetensi, ada CBSA, ada juga cara pakem ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Itu sebetulnya kan di tahun 80-an pun, kalau sepemahaman saya ketika itu, saya masih siswa ya, oleh guru-guru saya itu sudah mulai diterapkan. Cuma istilah itu belum muncul. Nah, itu bisa itu terasa sudah tapi dari dulu. Iya. Cuma pengeluaran istilahnya baru saat-saat. Nah, itu lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi kadang ini sebetulnya saya waktu jadi siswa juga pernah ini oleh guru saya. CBSA itu baru muncul tahun 90-an misalnya. Kemudian berbasis kompetensi juga sebelumnya, misalnya ada sekolah-sekolah kejuruan itu kan otomatis berbasis kompetensi dan seterusnya. Jadi intinya saya nih jujur aja nih, mohon maaf ke teman-teman yang ahli dalam bidang pendidikan, mungkin saya katakan bahwa ada muncul pertanyaan, ini kiblat dari pendidikan Indonesia ini sebetulnya kalau berkiblat kemana gitu ya. Kalau misalnya punya kekhasan di Indonesia ya seperti apa gitu ya. Apakah sekarang misalnya sedang booming pendidikan karakter, apakah itu memang kekhasan Indonesia? Sepengetahuan saya juga dulu udah ada pendidikan karakter dengan melalui mata pelajaran PMP misalnya, pendidikan moral Pancasila. Itu yang namanya PMP itu sangat kental sekali dengan pendidikan karakter. Menurut saya saat itu saya menjadi siswa soalnya ya. Jadi saya rasakan misalnya ada butir-butir pengamalan Pancasila di seluruh rinci sekali di situ. Rinci one by one, satu persatu, sampai ke hal-hal yang sekarang dimunculkan lagi pendidikan karakter gitu. Jadi seperti itu. Berbicara pendidikan berkarakter ya, jelas ini sangat penting tentunya ya, untuk ada implikasi atau efek kepada generasi-generasi berikutnya ya, berkarakter yang baik tentunya, yang berakhlakul karimah. Nah, pendapat Bapak seberapa penting sih pendidikan berkarakter itu? Baik, sangat penting ya, sangat penting. Bahkan kalau boleh saya katakan sangatnya beberapa kali ya, sangat penting. Cuma mungkin ada boleh dikatakan mungkin kekeliruan langkah, dalam artian begini. Langkah yang saya maksud adalah hanya membebankan kepada sekolah gitu. Memang tidak semua daerah mungkin ya. Ada di beberapa wilayah atau daerah yang ini terkait dengan kultur budaya masyarakat mungkin ya. Ada sementara masyarakat yang 100% menyerahkan anaknya, putra-putrinya ke pihak sekolah untuk dididik, termasuk pendidikan, tanggung jawab penuh pihak sekolah. Sementara orang tua di rumah nah itu
itu kan kalau menurut saya sebagai guru, sebagai pendidik sangat tidak fair, Pak. Sangat tidak fair. Karena apa? Masa ataupun waktu putra-putri dari orang tua tersebut ketika di sekolah dibandingkan di rumah lebih banyak di rumah. Lebih banyak di rumah. Tapi terkadang masyarakat kita ketika berhasil baru diklaim hasil pendidikan dia untuk. Ketika bersalah ya sekolah lah yang disalahkan. Nah itu kurang fairnya mungkin seperti itu. Nah kalau dikaitkan dengan seberapa efektif gitu untuk menerapkan pendidikan karakter antara bolak balik rumah, sekolah rumah dengan boarding school gitu Pak. Ya baik. Jadi sebelum ke sana tadi nyambung, mestinya peran komite itu yang menjembatani antara pihak sekolah dengan orang tua siswa, menjembatani bahwa tugas pendidikan karakter itu diberitahukan bahwa tidak hanya tugas sekolah, orang tua pun punya andil yang sangat besar. Kalau ditanyakan seberapa efektif antara boarding school dengan sekolah konvensional pada umumnya yang pulang ke rumah lagi, memang diakui bahwa saya pribadi pernah merasakan satu sisi jika ada orang tua yang memandang bahwa saya ingin mendidik langsung anak saya di rumah saya, itu mungkin dia akan pilihannya anak saya nggak perlu disekolahkan di boarding school. Tapi ada beberapa orang tua yang menyadari bahwa kalau di rumah mungkin saya punya keterbatasan dalam mendidik anak saya, mending di boarding school kan, di asrama kan, di sekolah berasrama misalnya anaknya. Efektivitasnya jelas terlihat, nampak. Karena kalau di boarding school itu kan ada conditioning ada pengkondisian, ada pembiasaan yang rutin, ada rutinitas seperti itu. Ada pemantauan yang lebih ketat, lebih menempel mereka. Otomatis kalau ditanya efektif yang mana saya kira tidak perlu dijawab juga sudah otomatis di boarding school. Cuman akhirnya kembali lagi tergantung boarding school model yang seperti apa gitu ya. Tapi pada umumnya sejauh pengamatan saya justru di boarding school lebih efektif dan mereka warnanya kelihatan gitu. Misalnya di boarding school itu sekolah berasrama itu menanamkan warna, katakanlah warna kuning misalnya, akan kelihatan. Kalau misalnya kekhasannya maksud saya warna hijau kelihatan, warna merah kelihatan. Jadi formatnya tuh jelas gitu, jelas. Nah, sekarang Bapak bertugas menjadi mengemban amanah menjadi kepala SMPN 3 Pucung Nah, model-model atau langkah-langkah apa yang Bapak lakukan dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah Bapak tersebut di SMPN 3 Iya, baik. Tentu setiap sekolah punya kekhasan, punya kelebihan, punya kekurangan tersendiri. Setiap sekolah ada plus minusnya dimanapun. Adapun kalau misalnya kita kaitkan dengan SMP 3 Pucung ini dengan karakteristik siswa yang sudah saya ketahui saat ini, sebetulnya peran guru di sini sangat dominan, sangat penting untuk dalam rangka menentukan pendidikan karakter berhasil tidaknya itu. Jadi apalagi usia SMP kan usia yang masih labil, masih membutuhkan model, Pak ya. Saya punya keyakinan bahwa ketika guru-gurunya memberikan contoh X, para siswa kita akan mengikuti karena role modelnya jelas. Usia SMP ini masih para guru gitu loh. Nah, tinggal mungkin yang harus kita siasati adalah program yang bisa kita laksanakan di sekolah kita apa, disesuaikan dengan tadi itu plus minus yang ada di kita gitu ya, kelebihan dan kekurangan. Kalau saya punya keyakinan bahwa apalagi
tahun ketiga saya di sini Pak ya. Siswa kita bisa diajak gitu, bisa digiring. Contoh konkret lah ya, pembiasaan yang kita laksanakan di antara sholat zuhur berjamaah. Alhamdulillah itu berjalan karena memang melihat para gurunya pun ada di depan gitu dan ada di belakang ngagiringkan bahasa Sundanya Mbak ya. Ya, seperti itu. Jadi anak-anak itu sangat suka, sangat merasa lebih nyaman ketika berkegiatan bersama para gurunya. Ini kan salah satu kegiatan sholat berjamaah duhur itu dilaksanakan di sekolah apa di luar sekolah juga? Iya, memang saya agak prihatin karena sekolah kita belum punya sarana ibadah. Keterbatasan itu belum ada musola. Pihak terkait bisa menyediakan. Masjid apalagi belum ada. Jadi kita numpang di masjid yang lokasinya dekat sekolah. Dan alhamdulillah masyarakat. Betul. Dan alhamdulillah masyarakat sini juga welcome, menyambut senang malah dengan hadirnya anak-anak. Insya Allah ya pendidikan seperti itulah di model duhur berjamaah, pengajian pagi ya. Kemudian contoh model dari guru yang baik itu akan menjadi dominan untuk putra didik kita. Ya. Betul. Nah harapan Bapak ya, mungkin Bapak untuk pensiun sekitar berapa tahun lagi Pak? Boleh ditebak mungkin berapa tahun lagi dengan banyak uban saya ini? Besar 3 tahun ya? Ada 3 tahun Pak? Iya, lebih ya? Yang jelas saya insya Allah kalau diberi sehat panjang umur masih ada waktu untuk mengabdi kepada masyarakat melalui dunia pendidikan ini. Maksud saya harapan Bapak terkhusus ya, padahal Bapak bukan putra daerah Pandeglang dari Cirebon dari sekarang tinggal di Pandeglang. Harapannya dunia pendidikan di Pandeglang itu kekurangannya seperti apa, kelebihannya seperti apa, dan harus bagaimana harapan Bapak? Baik, tadi disinggung saya bukan putra daerah, saya berasal dari daerah. Ya memang saya berasal dari Cirebon, tapi bagi saya prinsipnya adalah dimanapun saya berada semuanya sama, bumi Allah ya. Jadi yang intinya saya bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi masyarakat dimanapun gitu. Nah harapan saya tentang dunia pendidikan khususnya di Pandeglang ya tentu saja ya semua berharap setiap tahun semakin membaik ya. Tidak hanya di bidang akademik mungkin ya, juga non akademiknya, karena hal yang harus kita pahami mungkin perlu disosialisasikan ke masyarakat juga bahwa kecerdasan itu tidak bisa kita lihat hanya dari angka-angka nilai akademis saja, matematika 90, bahasa Inggris 85 dan seterusnya angka-angka itu saja. Saya sepakat ke teori multiple intelligence itu bahwa kecerdasan itu beragam, banyak ya. Kita nggak bisa menjudge bahwa yang matematikanya di bawah KKM itu kurang baik, padahal di sisi lain dia mungkin punya kelebihan di baca Qur'annya ya kan, dia bisa menjadi qori misalnya dan seterusnya, atau lemah di bahasa Inggris misalnya, dia punya kelebihan di menggambarnya. Nah ini kita harus sedikit demi sedikit mensosialisasikan ke lingkungan masyarakat kita terdekat. Jangan sampai ada yang orang tua marah-marah ke anaknya gara-gara nilai akademisnya rendah, padahal berbakat di bidang tertentu. Nah itu tugas kita. Nah, saya sering mengajak ke teman-teman guru yang lain, ketika dianggap lemah di mapel tertentu, mungkin dia punya kelebihan mapel yang lain. Nah itu yang pertama, saya ingin masyarakat kita maksudnya di Pandeglang itu memahami itu, bahwa kecerdasan itu tidak hanya di akademis tapi juga non-akademis. Secara langsung kita harus kenali apa potensi yang sisa itu ya. Harus itulah yang harus kita dan harus kita dukung gitu ya. Setuju sekali, sepakat. Itu tugas guru, orang tua ya. Tidak hanya guru, orang tua juga harus menemukan itu. Artinya pemahaman orang tua harus dipahami. Kemudian yang kedua,
di Pandeglang ini memang diakui sekali bahwa ini yang saya rasakan sih ya sebagai sudah menjadi warga Pandeglang, bahwa pemerataan kualitas pendidikan masih belum merata di daerah, di titik tertentu ya, kesenjangan antara misalnya daerah utara mungkin masih jauh beda dengan selatan dan seterusnya. Itu yang mungkin PR bagi kita semua sebagai guru atau mungkin dinas terkait untuk memang butuh waktu ya Pak ya, nggak bisa setahun 2 tahun, mungkin proses terus dan seterusnya, dan tidak bisa ujuk-ujuk, maksud saya perlu proses. Dan tapi kalau bagi saya, ketika hal yang ideal belum tentu tercapai, intinya what should we now? Apa yang seharusnya kita lakukan sekarang untuk menyikapi kondisi kita saat ini? Iya, apa yang bisa kita lakukan, maksimalnya apa? Jadi tidak usah menunggu, misalnya kita actionnya nanti setelah pemerataan pendidikan udah bagus, pada nggak bisa begitu. Kita ada di dalam proses itu menuju ke sana gitu. Tidak bisa menyerah, berpangku tangan misalnya karena lihat kondisi yang seperti itu. Tetap kita melangkah. Bagi saya melangkah walaupun hanya sekian senti ibaratnya Pak ya, filosofinya daripada diam. Betul. Diam itu nggak enak saya ngomongnya. Diam itu mati. Ya kan? Jadi bergeraklah walaupun sedikit. Sekarang apalagi pemerintah kita ada yang namanya program sekolah penggerak, program guru penggerak dan seterusnya. Walaupun sayang sekali SMP 3 itu tidak termasuk kriteria. Iya, amin, mudah-mudahan. Tapi tetap kita bergerak sesuai dengan kemampuan kita, potensi yang kita miliki. Apa yang bisa kita lakukan itu Pak. Jadi kita tetap bergerak. Ya mungkin terima kasih Pak atas waktunya, kesempatannya. Kami dari Aji Mumpung Channel bisa berbincang-bincang seputar pendidikan dengan Bapak. Tentu banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami gali, antara keterbatasan waktu, mungkin di lain waktu kita akan sambung kembali. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Aji Mumpung Channel, demikianlah bincang-bincang kita dengan Pak Raswadi. Beliau adalah kepala SMPN 3 Picung yang begitu luar biasa berisi obrolan kita kali ini, dan mudah-mudahan tentunya bermanfaat khususnya untuk kita selaku para pendidik, terkhusus yang berada di Kabupaten Pandeglang. Beliau saja yang bukan kelahiran Pandeglang begitu peduli dengan pendidikan dan mempunyai harapan-harapan yang banyak. Kalau bisa kita simpulkan tadi ada 2 harapan beliau untuk pendidikan Pandeglang ke depan. Yang pertama tadi, lakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini, dan mudah-mudahan para pihak terkait, instansi terkait bisa tidak ada lagi kesenjangan antara utara dan selatan, kota dan kampung. Semuanya harus sama dengan segala fasilitas yang harus dilengkapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.